Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mister akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan GitHub. GitHub ini salah satu istilahnya sebagai sosial medianya developer ya, atau sebagai versioning program kita. Jadi kita juga bisa melihat program-program yang lain di GitHub ini. Nah, untuk melakukan eksplorasi di GitHub ini, jangan lupa teman-teman lakukan sign up terlebih dahulu. Klik tombol sign up di sini. Kemudian pilih masukkan beberapa informasi yang ada di sini, enter your email dan sebagainya. Ikutin saja petunjuk yang ada di sini sampai teman-teman berhasil melakukan registrasi di account untuk GitHub-nya. Setelah itu, teman-teman lakukan sign in. Jadi, sign in di sini seperti biasa masukkan username dan passwordnya. Tampilan pertama untuk GitHub itu adalah seperti ini, tampilan home ini. Nah, di sini Mister akan coba contohkan terkait dengan yang tadi Mister sampaikan inilah sosial medianya di orang sebagai seorang developer. Jadi teman-teman bisa cari program yang ada di sini. Kalau nanti akan ditemukan dia akan tampilkan itu program. Misalnya di sini kita mau coba cek Pygame, Python. Nah, ini ada contoh-contoh program-program yang dibikin oleh orang lain ya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lebih di sini di GitHub ini. Teman-teman bisa clone, teman-teman bisa copy, download dan sebagainya. Misalnya di sini ada Flappy Bird. Di sini akan muncul beberapa project-projectnya lengkap. Teman-teman juga bisa melihat readme-nya seperti apa, cara instalasinya, kemudian bagaimana beberapa dokumentasi yang harus teman-teman pelajari. Ada demonstrasinya juga mengenai bagaimana gamenya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah contoh Pygame untuk membuat Flappy Bird. Nah, caranya untuk mendownload ini teman-teman bisa pergi ke code, kemudian pilih download zip. Atau teman-teman bisa clone. Jika teman-teman sudah terbiasa dengan menggunakan command line, teman-teman bisa clone dengan alamat link GitHub-nya seperti ini. Ketika misalnya kita download dulu, dia akan muncul download zip-nya dan siap untuk diedit, dimodify sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini sudah munculnya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa coba-coba semuanya. Untuk lisensinya, teman bisa baca di sini, ya MIT license, jadi free of charge di sini ya. Kemudian boleh mengcopy semuanya, teman-teman bisa lihat lisensinya di sini, keterangannya bagaimana cara memodifikasinya, bagaimana cara mempublishnya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana cara menggunakan GitHub ini untuk menyimpan project kita. Kita akan kembali lagi ke home-nya, klik tombol ini ya, tombol logo GitHub-nya. Akan muncul lagi ke home kita di awal. Langkah pertama adalah klik tombol new di sini untuk menciptakan repository baru kita. Jadi kita create repository baru dulu. Kemudian misalnya di sini kita buat, karena tadi kita udah buat misalnya di project kita ya, ada buat project, ada yang game, ada yang Windows aplikasi. Misalnya kita buat yang pertama memory card. Memory card. Ini akan dilakukan pengecekan apakah nama tersebut available atau tidak. Setelah itu pilih public supaya nanti teman-teman yang lain kalaupun ingin melihat project teman-teman bisa dilihat secara bebas, atau private hanya teman-teman, hanya kita yang bisa melihatnya. Dan dia ada tombol untuk menambahkan readme file. Readme file itu seperti yang tadi ya, mengenai bagaimana cara pembuatannya, petunjuk instalasinya dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan di add readme file ini. Kalau teman-teman menginginkan add readme file, tambahkan saja di sini di checklist di sini. Kemudian untuk license-nya tadi, kita bisa juga langsung gunakan default-nya itu sudah kita disediakan juga ya di GitHub-nya. Tadi kan yang MIT ya. Nah, ini dia. Ada yang MIT license. Atau ada yang teman-teman benar mau mau dibuat betul-betul free gitu ya. Kita coba cek. Free. Ini masih belum muncul. Kita coba scroll ke bawah. Oh, ini dia. GNU, General Public License. Jadi ini benar-benar free, tidak ada batasannya sama sekali. Kalau teman-teman menggunakan license ini, boleh memodifikasi, boleh copy, boleh apapun itu, dimodif seperti apa, seperti sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk git ignore ini apabila kita misalnya melakukan pada saat kita membuat programnya, kita melakukan kompilasi dalam bentuk package-nya seperti yang kita lakukan pada saat kita membuat Excel file, kan itu ada folder disk, ada folder build. Nah, itu nanti kalau kita gunakan yang versi Python-nya, dia akan langsung mengexclude atau tidak menyertakan itu semuanya ke dalam GitHub-nya. Karena memang pada dasarnya itu tidak diperlukan
kalau si developer atau kita ingin memodifikasi programnya, karena itu akan selalu di-create ulang terus. Jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam program, ke dalam Python kita di sini, di Git-nya. Nah, sekarang kita pakai yang default saja. Kita tidak usah gunakan Git ignore-nya. Pilih yang none. Oke. Kemudian license-nya juga pilih yang nah. Jadi tidak ada license di sini. Kalau mau ditambahkan juga boleh, nggak ada masalah. Add readme file-nya misalkan coba tambahkan supaya nanti kita bisa lihat bagaimana bentuk. Dan create repository. Nah, di sini nanti akan muncul pertama kali adalah filenya hanya readme file, readme.md. Nah, ini kita bisa edit. Kita bisa edit dengan menggunakan ini ya, tanda pensil di sini ya. Nah, ini contohnya tadi, misalnya kita mau menambahkan bagaimana mengenai cerita terkait dengan deskripsi memory card itu apa. Kita tambahkan di sini, aplikasi ini mengenai sebuah kuis yang akan dijawab oleh user. Bisa seperti ini. Setelah itu, commit changes. Jadi di dalam GitHub itu kita selalu melakukan commit. Tujuannya apa? Commit ini bertujuan untuk melihat perubahan apa yang kita lakukan. Jadi message-nya apa? Tadi ya, misalkan menambahkan ini ya, menambahkan deskripsi aplikasi. Boleh nanti di keterangannya untuk yang selanjutnya lebih panjangnya ditambahkan di extended description-nya. Kalau sudah, karena kita langsung menuju ke file kita, pilih yang atas ya, commit directly to the main branch. Karena kita gunakan branch-nya itu main, ini ya, main. Commit changes. Kemudian, nah di sini sudah muncul proses yang tadi sudah kita lakukan, sudah muncul di file-file kita. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke memory card-nya, kita klik di sini. Nah, kemudian kita lihat di bagian commit-nya, terlihat ada 2 commit ya. Di sini adalah history apapun yang kita lakukan. Initial commit adalah pada saat kita tadi melakukan pertama kali create repository-nya. Jadi masih belum ada apa-apanya, isinya cuma ada readme aja. Kalau kita klik, kita lihat di sini. Nah, memory card-nya masih kosong kan? Cuma hanya memory card saja, nggak ada mengenai deskripsi singkatnya tadi. Nah, sekarang kalau kita back lagi, kemudian kita cek lagi yang di bagian ini, menambah deskripsi aplikasi tadi, yang barusan kita lakukan. Kita lihat memory card-nya sudah ada muncul. Nah, ini aplikasi mengenai sebuah quiz yang akan dijawab oleh user. Nah, di sini ada histori seluruh perubahan yang kita lakukan. Merah ini artinya dihapus, sementara kalau hijau itu artinya dia ditambahkan. Ada tanda plus juga nih ya, ada plus, minus, dan sebagainya. Itu sebagai tanda bahwa kita melakukan modifikasi di situ, ada update di situ. Oke, sekarang kita kembali lagi ke bagian file kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membuat atau menambahkan project yang tadi sudah kita buat di PyInstaller misalnya, yang sudah dalam bentuk Excel filenya tadi. Jadi teman-teman misalnya ketika udah share, orang yang ingin memainkan tinggal klik kode, kemudian download zip-nya aja. Kemudian setelah itu diekstrak, bisa langsung di running programnya. Bagaimana cara nambahnya? Pilih di bagian button ini, add file. Kemudian upload file. Di sini bisa langsung drag and drop atau klik choose your file di sini. Ada 2 cara. Yang pertama coba kita gunakan yang choose your file dulu. Nah, ini yang tadi kita sudah gunakan. Kalau Mister kebetulan sudah membuat folder di sini shooter game final yang isinya hanya executable filenya dan seluruh aset-asetnya. Misalnya Mister ingin menambahkan asetnya dulu deh. Seluruh asetnya tanpa menambahkan di bagian file executable-nya. Pilih open. Nah, di sini mulai dia akan upload. Kita tunggu dulu sampai uploadnya selesai. Seperti biasa ya, pada saat kita melakukan upload apapun di Google Drive ataupun di email dan sebagainya, tunggu selesai. Nah, setelah selesai, baru kita lakukan commit changes. Sama seperti pada saat kita melakukan edit di README, seluruh aktivitas yang ada di GitHub itu akan selalu di-commit. Maksudnya apa? Kita sudah memberikan, oke, ini pesan atau ini udah aku permit untuk melakukan tambah file atau update file. Kita di sini kasih nama menambahkan aset. Git. Setelah itu commit changes. Nanti seharusnya akan ada 3 commit yang sudah terjadi. Nah, ini dia. Ada 3 commit yang sudah terjadi. Deskripsi commit yang sudah kita lakukan itu akan muncul di sini, di sebelah kanan filenya.
menambahkan aset game dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian commit-nya, di bagian atas harusnya ada nambahin aset game. Oke ya, clear ya. Selanjutnya, misalnya kita gunakan yang cara kedua dengan drag and drop. Pilih add file lagi, kemudian pilih upload file. Nah, di sini udah disediakan tempat untuk ngedropnya ya, ngedrop filenya ya. Teman-teman buka file explorer-nya, kemudian pilih di bagian mana tempatnya, kemudian pilih yang di folder apa tadi yang ingin diupload. Nah, ini Mister kebetulan dia ada di D, di folder shooter game final. Pilih yang main.exe-nya ini, nah ini, drag and drop. Klik, drag, kemudian arahkan ke bawah, drop di sini. Jadi masukkan ke area ini ya, area ini masukkan. Nah, di sini berhasil dilakukan upload sebanyak satu file saja ya, karena Mister akan memasukkan hanya satu file aja. Commit changes lagi. Menambahkan execute table file. Oke, commit changes. Harusnya ada 4 commit yang akan terjadi di GitHub kita. Ada 4 commit, dan di sini terlihat ada menambahkan executable file-nya. Barusan terjadi, dan ini udah semenit yang lalu, untuk yang readme-nya 4 menit yang lalu. Semuanya akan terrecord, dan ini akan direcord secara real time, sesuai dengan apa pada saat kita melakukan akses ya. Nah, ini semua sudah masuk ke dalam GitHub kita. Jadi bagaimana cara menambahkan upload filenya di GitHub? Cukup mudah dengan menggunakan add file ini. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengedit lagi atau menambah file lagi dan sebagainya. Kalau ingin menambah file, kita buat create new file di sini. Kalau membuat create new file di sini, klik. Kemudian pilih di sini, terserah kita ketik. Misalnya kita ketik coba file baru. Kemudian kasih nama filenya. File underscore baru. Oke, kita pastikan dia masuk ke dalam main ya. Setelah itu, masuk ke bagian commit changes. Membuat file baru. Oke, commit changes. Oke, good. Sekarang harusnya ada tambahan satu file baru terkait dengan yang sudah kita tambahkan tadi. Kita pergi kembali lagi ke memory card-nya, kita klik lagi. Oke, sekarang kita cek dulu. Nah, ini dia. Ada file baru di sini. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan di-commit. Bahkan kalau kita mau delete filenya. Jadi file yang baru ini tadi kita akan coba delete ya. Ini kan tadi membuat semuanya ya. Dan ini sudah terverifikasi oleh kita. Kita coba delete file barunya. Kita klik. Kemudian kita delete. Kita delete. Bagian mana delete-nya? Delete file. Kita commit changes-nya. Menghapus file baru. Kita commit. Di sini sudah hilang ya file barunya. Sekarang kita coba masuk ke bagian memory card-nya lagi. Kita klik memory card-nya supaya kembali ke awal lagi. Di sini juga sudah hilang file barunya. Dan commit-nya juga bertambah jadi 6. Menghapus file baru juga di-commit oleh GitHub. Jadi semuanya pasti ada verifikasi. Nah, di sini ada tanda merah ya, berarti artinya file ini sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi di dalam file kita. Oke. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat branch. Di sini kalau di GitHub ada yang namanya branch. Branch itu yang ada di sini. Ini ada branch, ada main. Kemudian kalau kita mau menambahkan branch baru lagi, kita tinggal ketikkan aja di sini. Misalnya, kita buat branch baru untuk mengedit readme. Readme underscore edit. Karena dia nggak ada di sini, di list kita, dia akan ada muncul create branch readme edit from main. Artinya dia akan membuat branch baru yang namanya readme edit. Kita klik di sini.
dia akan muncul seperti ini. Jadi branch ini akan mengcopy seluruh file-file kita yang ada di main, dia akan masukkan ke dalam branch baru. Kalau mau kembali ke branch yang lama, kita klik yang di sini. Branch utama kita ya, bukan branch lama maksudnya. Ini branch defaultnya. Kita klik aja main di sini. Ini adalah branch baru kita, branch lama kita yang ada di default kita, branch utama. Nah, sekarang kita kembali ke branch readme editnya. Nah, pembuatan branch ini sebenarnya bertujuan untuk misalnya kita mau melakukan editing, tapi kita masih belum berani nih langsung di utamanya. Karena mungkin kita mempertimbangkan berbagai isu yang mungkin akan terjadi. Misalnya kita buat branch ini contohnya untuk keperluan di-develop oleh orang lain. Kemudian kalau cocok, oke kita ambil. Kalau enggak akan kita gabungkan dengan file utama kita, tapi sebagai gambaran kita sendiri. Atau yang kedua, kita sendiri yang akan melakukan editing dan kita masih belum yakin, takutnya nanti akan berimbas pada program kita yang sudah lama. Sehingga kalau ada permasalahan di situ, maka program yang baru pun juga akan bermasalah tentunya. Nah, sekarang misal kita akan membuat readme edit ini, kita edit di bagian readme-nya. Misalnya kita menambahkan beberapa hal. Ya, tadi ada memory card buat penjelasan. Kemudian kita buat lagi subnya yang lagi adalah mengenai aset, penjelasan mengenai aset. Aset yang digunakan berasal dari Algo Python. Python course. Seperti ini. Kemudian kita commit seperti biasa. Menambahkan deskripsi aset. Oke, commit changes. Oke, sekarang ada dua. Ada memory card dan ada aset. Lihat, kita kembali lagi ke memory card. Yang tadi kita edit adalah di readme edit. Di GitHub, ketika ada branch yang dilakukan editing oleh siapapun, misalnya di sini adalah user, maka dia akan ada notifikasi untuk melakukan compare and pull request. Artinya apa? Di sini kita akan membandingkan atau neliti yang tadi kita lakukan tadi apakah udah clear apa belum. Kalau udah clear, maka kita bisa lakukan pull request atau menarik seluruh edit yang udah kita lakukan di branch tadi digabungkan ke main program kita. Nah, atau kita lihat di bagian main program, kita kembali ke main program kita di defaultnya. Nah, ini kalau kita klik di editnya atau di readme-nya, sorry. Nah, ini readme-nya, ini masih belum ada yang aset kan? Yang ada hanya di bagian branch readme edit. Lihat di sini, tuh udah ada. Nah, dengan fitur ini kita bisa nanti menggabungkan. Jadi ibaratnya kita punya cabang sesuai dengan namanya ya. Cabang pertama adalah branch yang akan kita ngedit tadi, atau yang kedua, yang satunya lagi adalah branch utama kita, cabang utama kita. Nah, kalau mau kita gabungkan gimana caranya, Mister? Disinilah kita gunakan fitur ini, compare and pull request. Jadi klik ini, misalnya kita udah clear, oh ya, tadi ternyata ada kondisi menambahkan deskripsi ya. Nah, ini ya kita bisa lihat, ini adalah yang baru, ini adalah yang lama. Ini membandingkan antara main branch dan readme edit branch. Ini ada yang baru ya. Kemudian kita merasa oke, ini clear, aman, nggak ada masalah karena hanya menambahkan readme, nggak akan berpengaruh secara signifikan ke program. Dan itu it's okay. Intinya adalah kita harus mengverify apa yang udah kita masukkan. Jangan sampai nanti akan merusak program kita ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan tambahkan di sini. Menggabungkan deskripsi aset dari branch readme underscore edit. Oke, setelah itu kelar, baru kita masukkan create pull request-nya. Nah, di sini bisa kita lihat masih dilakukan pengecekan. Oke, clear. Kalau sudah warna hijau seperti ini, berarti branch-nya yang tadi readme udah berhasil digabungkan. Ibaratnya udah ditemukan lagi di titik baru, di mana main dan branch sudah dimodifikasi, digabungkan, di merge istilahnya, digabungkan menjadi file yang utuh. Nah, di sini kalau memang dirasa branch yang tadi itu ada konflik dengan main branch kita, maka di sini akan ada error ya. Nah, di sini tidak ada error, berarti udah aman. Kondisi pertama branch sama kondisi
pertamanya si main itu nggak ada perbedaan sama sekali. Biasanya kalau ada perbedaan dia akan melakukan pull request dulu. Di-pull semuanya, disamain dulu semuanya, baru nanti dimasukkan modified program yang baru atau baris line kalimat yang baru. Setelah selesai semuanya, baru di merge pull request. Kita akan gabungkan. Kemudian kita confirm dengan ini ya. Ini default pesannya. Jadi kita akan merge pull request dari readme edit ke main-nya. Confirm merge. Oke. Pull request successfully merge and close. Jadi di readme tadi itu udah oke, udah clear. Nah, kalau ini ternyata misalnya readme editnya udah nggak diperlukan lagi, oke, udah clear, aku udah aman, nggak perlu lagi ada branch, teman-teman bisa lakukan delete branch. Kalau nggak usah di delete. Kalau misalnya memang masih diperlukan. Nah, sekarang kita coba, kita nggak usah delete ini dulu, kita balik lagi ke code. Dia ada di menu pull request ya, teman-teman ya, kalau teman-teman ingin melihat ini semua tadi, story-nya. Code. Nah, di sini kita lihat apakah readme-nya punya main, itu sudah ada asetnya. Kita scroll ke bawah, nah ini dia. Asetnya sudah ada. Nah, di sini juga tidak ada notifikasi ya. Misalnya kita kembali lagi ke bagian branch-nya yang readme edit tadi. Notifikasi mengenai perbedaan code yang ada di branch dengan yang di main code-nya itu udah nggak ada lagi, udah nggak muncul. Karena udah kita satukan. Kalau tadi kan pada saat kita ngedit, dia akan muncul di sini, di atasnya. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian pull request tadi, untuk yang di, oh sebentar, ini tadi yang di pull request-nya untuk yang di main ya. In. Nah, pull request-nya sudah tidak ada lagi karena nggak ada request lagi dari yang branch kita. Branch kita udah berhasil di pull, kemudian berhasil di merge. Nah, yang ini ya, close ini tadi. Nah, ini yang sudah selesai, nggak ada lagi yang masih pending istilahnya. Kalau open ini maksudnya pending. Pending apakah kita mau biarkan atau kita mau ambil atau mau kita delete aja pull request-nya. Karena kita benar-benar udah nggak cocok gitu. Nah, ini historinya ada di sini. Teman-teman bisa lihat di bagian close-nya. Nah, kan yang tadi ya. Nah, sekarang misalnya kasusnya kita udah cukup nih, udah nggak perlu lagi branch-nya. Berarti kita tinggal aja delete branch di sini. Jadi yang readme.edit tadi, readme_edit branch itu akan terhapus ketika kita klik ini. Klik, oke, udah hapus. Di sini juga bisa masih bisa kita restore ya kalau misalnya ada apa-apa kita ingin melihat lagi. Sekarang kita kembali ke code. Apakah branch yang tadi readme edit itu sudah hilang? Nah, tinggal main ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian commit-nya. Sudah ada 8 commit ya. Nah, tadi kita ada yang membuat file baru. Nah, ini tadi. Kemudian kita hapus file baru, udah muncul. Menambahkan deskripsi aset yang ada di bagian readme edit. Itu juga muncul di sini. Jadi semua commit, baik itu yang di branch utama, branch yang cadangan, atau branch yang lain, itu akan muncul semuanya di sini. Ya, kalau kita lihat di deskripsi asetnya juga akan dijelaskan bahwa ini terjadi di bagian readme-nya. Juga dijelaskan. Jadi semuanya terjelaskan dengan baik di GitHub ini. Jadi teman-teman kalau ingin men-trace apapun yang dilakukan perubahannya bisa dilakukan di sini. Bahkan merge-nya pun yang tadi kita gabungkan antara memory card yang ada di main dan yang ada di readme edit. Nah, ini deskripsi yang tadi Mister buat juga akan muncul di sini. Jadi semuanya bisa terkontrol dengan baik, versioning-nya juga bisa terkontrol karena memang pada dasarnya GitHub ini dilakukan untuk versioning control systemnya atau VCS istilah singkatannya. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan terkait dengan penggunaan GitHub dasar secara umum. Teman-teman bisa nanti searching lagi, explore lagi di dokumentasi GitHub-nya, bagaimana cara membuat memory card readme-nya itu dengan Markdown seperti apa. Ini kan MD ini maksudnya Markdown ya. Dia tipe ekstensinya Markdown, jadi teman-teman bisa lakukan modifikasi di situ dengan berbagai macam bentuk tulisan dan beberapa bentuk-bentuk yang lainnya, misal upload file, upload image, upload link dan sebagainya, itu bisa di setting di bagian readme-nya ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.